Oke, share screen saya sudah nampak belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Bu. Hari ini kita akan masuk ke materi baru ya. Masih ingat nggak kalau kemarin kita membahas apa? Sistem sirkulasi, Bu. Ya, sudah tahu vena mana yang kalian ambil ya. Kalau di tangan ambil yang vena mediana cubitti ya. Kalau arteri caranya gimana ya. Nah, sekarang kita masuk ke K3 plebotomi dan juga keselamatan pasien. Hari ini kita akan membahas secara garis besar tuh 3 pokok ya. Yaitu pertama mengidentifikasi bahaya pada petugas, yaitu petugas kita sebagai ALM. Kemudian standar precaution-nya itu bagaimana, tindakan pencegahannya itu gimana. Dan kemudian terakhir keselamatan pasien itu sendiri. Sebelumnya K3 sudah pada tahu belum K3 kepanjangan dari apa? K3, coba ada yang bisa jawab K3 kepanjangan dari apa? Kesehatan, keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan Kerja. Ini ya. Jadi bukan Kristen, Kathleen, Karen atau segitiga sama kaki ya. Yaitu ini, kesehatan dan keselamatan kerja. Apa itu kesehatan dan keselamatan kerja? Jadi menurut Kemenkes ya, nomor 1087 ini adalah K3 itu merupakan upaya ya, untuk melindungi dampak negatif akibat proses pelayanan laboratorium. Ya, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan kerja, ya, penyakit akibat kerja, dan juga kedaruratan termasuk kebakaran dan juga bencana yang berdampak pada pekerjaan laboratorium. Jadi K3 itu nanti dilakukan ya sebagai upaya agar tidak terjadi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan juga kebakaran dan lain-lain, hal-hal yang tidak diinginkan. Ini nanti sangat penting untuk kalian waktu terjun ke dunia kerja. Di sini ada yang sudah pernah kerja belum? Kalau adik-adik di sini. Ini D4 ya? D4 atau D3? D4. Sudah ada yang pengalaman bekerja belum? Reguler ya? Ada, Ibu. Oh, ada. Berapa, Ibu? Ada. Oh, nah. Jadi K3 ini karena nanti dia banyak teori ya. Sebenarnya dia kita harus praktikal. Kalian harus punya pengalaman dulu kerja di laboratorium itu seperti apa biar ada gambaran. Nah, cuman karena kita ini teori ya, jadi nanti coba disimak dulu. Nanti bakal banyak sih teorinya. Tapi nggak apa-apa kalian baca dulu, kalian pahami dulu. Ya nanti supaya kalau kalian kerja sudah dapat gambaran. Gitu. Ya. Oke, kita masuk ke yang pertama ya, yaitu bahaya pada petugas. Petugas di sini maksudnya adalah kita, ya sebagai TLM. Nah, walaupun kita kerjanya di lab ya, tapi kalau kita kerja di suatu laboratorium kayak Prodia, Cito itu kan perusahaannya laboratorium besar ya. Jadi kita nggak hanya bahaya ke kita tuh nggak cuma dari spesimen atau dari bahan kimia. Jadi dari listrik pun juga bisa ya. Listrik ya. Karena kita biasanya di gedung ya, instalasi gedung listrik. Kemudian fire hazard dari api. Kemudian ini yang ini pasti ya, chemical safety. Jadi karena kita di laboratorium kita pasti akan berhadapan dengan ini bahan-bahan kimia. Dan juga ini biohazard spesimen yang akan kita tangani setiap hari ya. Jadi ada 4 ya, dari listrik, dari api, dari kimia dan juga dari spesimen. Gitu. Nah, kemudian untuk yang listrik ya perlu diperhatikan dulu. Jadi sebelum diinstalasi pastikan alat-alat listrik ini diinspeksi oleh seorang yang terlatih. Jadi biasanya ada karena kita nggak paham ya tentang kelistrikan, pasti perusahaan atau laboratorium mendatangkan orang yang ahli terlebih dahulu ya. Kabel-kabel, steker itu biasanya juga tidak didekatkan di air keran. Jadi laboratorium yang bagus biasanya dia sudah didesain sedemikian rupa ya sebelum dibuat
sama di laboratorium di sini juga di pendidikan juga sebenarnya sama. Jadi K3 itu sebenarnya nggak cuma di laboratorium sih. Di tempat kita, kalau kalian sudah pernah ke kampus belum? Belum, habis ini. Habis ini ya. Di kampus pun kalau kalian ke sini nanti ada beberapa tanda-tanda K3 di sini, titik kumpul ya. Nanti ada karena di sini juga ada laboratorium kimia ya. Nanti ada beberapa K3 yang bisa kalian lihat di sini ya. Kemudian siapkan juga fire extinguisher atau fire bucket di dekat pintu ruangan dan koridor di tempat strategis. Jadi biasanya ada pertolongan pertama ya, di mana-mana pasti ada ini. Satu paket ini di tiap koridor. Jadi kalau misalnya ada kebakaran, dia bisa langsung tangani. Nah, yang penting kalau ada bahaya api ya, tadi kan yang sekarang api. Nah, seperti di lab kimia, di sini kalau tiap lantai ya, di Fikes itu, di Labkes itu tiap lantai nanti ada, tahu di namanya apa? APAR ya. Sudah pernah lihat semua APAR ya? Sudah pernah lihat? Sudah. Kalian perhatikan nggak? Kalian perhatikan nggak kalau sebenarnya ini APAR ini ada tandanya. Tiap warna itu beda-beda. Jadi isinya itu kalau kalian tidak hanya air ya. Jadi kalau kalian biasanya mungkin isinya air ya. Tapi ternyata tuh isinya APAR tuh nggak cuma air. Isinya itu macam-macam. Jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu APAR lagi ya, kalian bisa perhatikan. Nah, di sini nanti ada warna-warnanya, ada labelnya merah, labelnya krem, ada black, ada blue, dan juga green, hijau. Itu isinya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya yang merah itu isinya air ya. Kalau yang air ini tiap-tiap masing isinya itu juga nanti bisa untuk menangani kebakaran jenis tertentu. Jadi nggak semua. Jadi kalau misalnya kebakaran dikarenakan konsleting listrik, ya boleh nggak diberikan yang APAR yang isinya air? Jangan, ya nggak boleh, ya. Jangan. Jadi misalnya yang water, ya ini kalau electrical fire, jadi electrical fire itu yang api yang disebabkan oleh konsleting listrik ini nggak boleh, no di sini istilahnya, yang water dan foam. Jadi isinya tuh APAR nggak cuma air ya, ada foam, kemudian ada gasnya itu isinya karbon dioksida, ada dry powder juga, dan juga ada foam yang vaporizing. Yang paling biasanya universal digunakan untuk semuanya sih biasanya yang ini, yang dry powder dan juga vaporizing foam ini, dia bisa untuk semua. Ya, jadi kalau misalnya isinya water, isinya air, itu bisa digunakan kalau untuk kebakaran yang berasal dari kertas, ya kayu itu bisa. Ya, tapi tidak dianjurkan untuk yang lain ya. Nanti malah apinya, sumber apinya malah semakin parah gitu. Jadi apa itu masing-masing dan harus kalian nanti ketahui. Biasanya itu nanti ada petunjuknya di dekat APAR tersebut ya. Nih. Dulu di K3 semoga sudah dapat ya. Jadi APAR-nya ada macam gambaran aslinya ya. Yang hitam, kuning ya. Ini besok coba diperhatikan APAR-nya masing-masing. Nah, kemudian kalau selama di laboratorium ya, di lapangan itu penyebab utama banyak terjadi kebakaran itu adalah karena substansi alkohol. Ya, alkohol itu banyak sering kita temui ya, bahkan pembersih toilet kita pun perempuan ada alkoholnya tapi kadarnya sedikit ya. Jadi dipastikan alkohol itu jauh dari api. Ya, diperhatikan. Kemarin ada pokoknya ada kejadian lah ya, yang praktikum, nah terus lalai. Biasanya kalau di lab mikro itu bunsen ya, nyalain bunsen nanti didekatkan ke alkoholnya itu nggak boleh ya, ingat-ingat. Kemudian harus diberikan lambang ini, resiko terbakar. Kemudian penyimpanannya, kemudian penyimpanannya itu dipastikan dalam open batch. Jadi harus dalam sedikit, batch yang sedikit, nggak boleh banyak-banyak. Jadi kalau nyimpan alkohol nggak boleh dalam volume yang banyak langsung, nggak boleh.
soalnya itu nanti beresiko ya, beresiko kalau misalnya dia terkena api sedikit ya nanti meledaknya dia malah kebakarannya dia lebih parah ya pemicunya. Jadi nggak boleh disimpan alkohol dalam banyak, itu nggak boleh. Kemudian untuk cairan-cairan kimia, asam kuat dan alkali kuat itu diletakkan penyimpanannya di rak paling bawah, jangan di rak paling atas ya. Kalau misalnya jadi tumpahan nanti malah bahaya ya terkena cairan-cairan yang lain ya, karena dia alkali kuat dan alkali asam. Alkali kuat tahu contohnya apa? Kalau yang anak kimia dulu H2SO4 ya. Asam sulfat pekat yaitu bahaya. Kena jas lab pun saya dulu waktu kuliah kena jas lab itu jas labnya bolong ya, hati-hati besok kalau kalian praktikum. Kemudian zat kimia yang mudah bereaksi satu sama lain itu juga tempatnya terpisah, jangan malah disatukan ya. Kemudian zat beracun disimpan di lemari terkunci ya. Kemudian harus di lab kimia, mau di lab manapun yang menggunakan bahan kimia harus memiliki yang namanya MSDS. Ya, sudah pernah dengar MSDS? Pernah, Ibu. Pernah, Ibu. Oh, pernah di K3 ya? Iya, Bu. Masih ingat kepanjangan dari apa MSDS? Material Safety Data Sheet. Ya, Material Safety Data Sheet. Jadi kalau misalnya sudah ada ini salah satu contoh ya dari MSDS, salah satu bahan. Jadi MSDS itu nanti akan menampilkan deskripsi lengkap dari bahan kimia tersebut, mulai dari deskripsi, identifikasinya gimana, kemudian nanti ada hazard identifikasinya gimana, ya, kemudian pertolongan pertamanya gimana, ya, nanti kalau fire dan explosion datanya gimana. Jadi banyak sekali di sini petunjuk-petunjuk ya. Jadi kalau misalnya nanti di laboratorium terjadi keracunan kah atau apa, hal pertama yang dilakukan adalah kalian lihat MSDS-nya. Apa nih pertolongan pertama yang dilakukan ya? Jangan asal diberikan pertolongan pertama yang tidak sesuai, karena nanti akan malah membahayakan pasien atau teman kalian yang terkena terkena percikan atau terkena keracunan tertelan gitu ya. Ingat-ingat MSDS ya. Dan kemudian ini di lab kimia, kalau besok kalian kesini kalian lihat di lab kimia itu ada ini AWAS facility. Jadi dia untuk bisa memancarkan air untuk mata kita ya. Kalau misalnya mata kita terkena percikan bahan-bahan kimia yang berbahaya ya. Dan zat-zat kimia berbahaya itu disimpan biasanya di dekat ini. Jadi kalau misalnya terkena langsung bisa dibersihkan mata kita. Pertolongan pertamanya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke standar precaution-nya gimana. Jadi pencegahan-pencegahannya gimana. Yang pertama kita harus menjaga higiene personal ya. Hindari makan, minum, dan menggunakan kosmetik di tempat kerja. Ini saya kira kalau ini umum ya, makan minum nggak boleh di laboratorium. Jangan memakai perhiasan, jam, dan cincin. Ya. Kemudian untuk spesimen, disposable latex atau sarung tangan itu harus digunakan setiap kita menangani pasien. Ya. Kemudian gaun ini jas lab, harus menutupi baju. Jadi nanti besok kalau kalian praktikum, jas labnya ya dikancingkan sampai benar-benar ke bawah, jangan cuma disampirkan aja. Nanti kalau kalian terkena tadi misalnya H2SO4, nanti sayang seragam kalian malah bolong ya. Kemudian juga sebelum dan keluar lab harus wajib cuci tangan ya. Cuci tangan juga ada caranya ya, cuci tangan yang benar, kalian nanti bisa belajar cuci tangan yang benar, langkah-langkah cuci tangan yang benar. Kemudian setiap spesimen itu dianggap infeksius, jangan main-main. Kalau ada spesimen, kalian terima spesimen, anggap itu barang yang infeksius. Jadi biasanya itu kadang-kadang menganggap remeh, masih pakai handscoon, pegang serum atau darah pasien, tapi nanti ada SMS masuk ya, chat masuk dari pacarnya ya, aduh nggak sabar untuk membuka nih chat dari
Kalau enggak sama dari Mas Kresnya atau siapa ya, nanti dibuka. Nah itu ternyata kok dicek, lah ternyata dia HIV positif, serumnya orang HIV positif nih. Nanti malah kalian rugi sendiri ya. Jadi sabar dulu. Jadi kalau misalnya nanti kalian magang atau PBL ya, nanti chat dulu pacarnya atau temannya lagi PDKT ya. Aku mau magang dulu ya. Nanti aku bisa pegang HP jam sekian. Kabari dulu ya, jangan main HP dulu. Gitu. Kemudian ini waspadai HIV, hepatitis B dan C. Jadi ini biasanya yang penyakit-penyakit ini yang nanti bisa menular lewat jarum suntik ya, biasanya hepatitis B itu yang paling banyak. Ini kalian semua nanti kalau misalnya mau praktikum, kalian sudah vaksin hepatitis B belum? Sedang vaksin Ibu, jadi ada yang sudah, ada yang belum Bu. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya. Jadi kalau dulu angkatan saya karena di sini belum pandemi ya, jadi seangkatan bareng-bareng langsung. Ya, nanti semoga kalian bisa vaksinasi hepatitis D dulu ya, karena darah itu biasanya yang paling banyak menularkan itu hepatitis B. Kemudian ini jangan lupa gunakan APD, ya, jangan sampai lupa menggunakan APD. Ya, APD ada apa aja ya? Kalian sudah pada tahu pasti. Ini ada sarung tangan, ada gown, ada masker, ada Google, yang kacamata itu, dan juga face shield. Kalau ini udah tahu ya, maksudnya masing-masing. Nah, urutan pemakaiannya ini biasanya yang masih salah diingat-ingat, urutan pemakaian dan melepas. Jadi urutan pemakaian APD yang benar, ya, yang pertama yang dipakai itu adalah jas lab dulu. Gown dulu, diingat-ingat jas lab. Ya, kemudian maskernya dipakai, kemudian baru Google atau face shield kalau kalian memakai. Baru yang terakhir adalah sarung tangan. Ya, sarung tangan dipakai yang terakhir ya. Kemudian kalau sudah memakai sarung tangan ya jangan pegang-pegang yang lain ya, jangan pegang HP, jangan pegang yang apa, itu siap bekerja. Kemudian cara pemakaian masker biasanya yang masih salah ya. Karena masker itu fungsinya untuk melindungi. Sebentar ya. Saya pause dulu sebentar. Oke, maaf saya lanjutkan ya. Oke, jadi cara pemakaian masker juga harus diperhatikan ya, apalagi ya sekarang ya era COVID-19. Walaupun sekarang sudah pada vaksinasi semua kan di sini? Sudah ya, alhamdulillah. Yang pertama ya ditempatkan menutup hidung, mulut, dagu. Jadi semua ini harus ketutupan. Jangan kalau pakai masker tapi dibuka di sini. Ini nggak ada manfaatnya nanti ya. Jadi harus menutup semuanya. Kemudian biasanya di sini kan bagian maskernya ada bagian yang untuk hidung ya. Nah itu ditempatkan mantap di bagian hidung di sininya. Jadi kalau misalnya ada yang pesek pancung ya itu dipaskan ya di sininya. Kemudian biasanya kalau yang ada ikatannya itu diikatkannya juga ke belakang kepala juga disesuaikan dengan bentuk dan letaknya. Kemudian ini, kalau sudah menggunakan glove ya, jangan menyentuh wajah ya ketika menggunakan glove. Jangan menyentuh wajah. Kemudian ganti glove kalau robek. Ini pasti ya. Jadi kalau kalian praktikum wajib membawa cadangan sarung tangan lagi ya. Kalau milih ukuran juga yang pas. Kebanyakan yang cowok-cowok biasanya pakai itu yang mepet-mepet, tangannya kan besar-besar ya, jadi kadang-kadang tuh sobek gitu.
Kemudian batasi menyentuh permukaan kerja dan barang ketika menggunakan APD. Jadi kalau misalnya udah pakai APD lengkap ya jangan sentuh-sentuh yang lainnya, sebisa mungkin dihindari, dikurangi. Gitu. Nah, kemudian ini urutan melepaskan yang juga penting ya. Kalau melepaskan itu juga ada urutannya ya, diingat-ingat. Jadi yang hampir kebalikannya ya. Kalau tadi glove yang terakhir, kalau sekarang melepaskannya itu glove dilepaskan dulu. Nah, melepaskan glove sudah tahu belum? Sudah diajarkan di K3 belum? Yang satu diambil dulu terus langsung Udah, Bu. bungkus. Udah ya, oke. Ya, kemudian habis glove baru face shield atau Google, ya baru just lab. Nah, yang terakhir tuh baru masker kita. Ini jangan sampai kebalik-balik ya. Glove-nya jangan malah kalian tetap pakai glove tapi melepas yang lain. Itu nanti kontaminasinya kemana-mana. Tuh. Nah, kemudian karena kalian flebotomi ya, karena kalian nanti sering pakai needle ya, banyak kegiatan yang menimbulkan luka benda tajam, misalnya menutup kembali jarum suntik. Kalau perlu kalian ketahui ya, kalau menutup seperti ini, dipegang langsung seperti ini, satu tangan nanti pakai satu tangan aja. Jadi biarkan needle-nya itu masuk ke penutupnya sendiri. Kalau sudah terengah baru kalian ceklekan. Jadi nggak kalian pakai dua tangan masukkan sendiri ini karena ini resikonya kalian tertusuk ini nanti seperti di film-film ya kalau kena virus itu biasanya berawal dari ini nggak sengaja kena tusukan gitu. Nah ini jangan sampai terjadi untuk kalian. Ya. Kemudian ketika memindahkan dari wadah satu ke wadah yang lain, ya ketika membuka tabung ya atau membuang benda tajam ke tempat sampah yang tidak tahan tusuk. Jadi kalau misalnya needle, misalnya memang nanti ada tempat sampah sendiri. Nanti kalau kalian ke lab Hema nanti ada tempat sampah khusus needle. Malah di lab Hema kita ini sudah ada needle destroyer. Jadi nanti kalau kalian habis praktikum, needle-nya itu dihancurkan dulu pakai alat itu. Nah, sehingga sudah aman tinggal bagian plastiknya aja ya, buat ngaspirasi itu dibuang ke tempat khusus gitu. Jadi nanti luka jarumnya itu sudah nggak ada salahnya. Nah, kemudian untuk limbah tajam ya, nih baik lancet, jarum maupun needle ini tidak boleh dipatahkan, apalagi ditekuk ya, apalagi kalian mau masang nutup kembali atau pakai ulang juga nggak boleh ya. Kemudian tempat yang isinya tadi kan tempat sampah khusus ya. HIV-nya positif atau HPV-nya atau gimana ya, kalian harus cari tahu. Untuk perasaan keamanan diri kita ya, kalau kita kan masih pas-pas ya, dua kode serumnya ya atau enggak ya gitu. Kemudian kalau misalnya pasca terpapar ya, yang dilakukan tuh apa? Yang pertama ya, kita harus melakukan perawatan pada luka. Misalnya terjadi luka terbuka, ya, ini harus dicuci luka dengan sabun dan air. Ingat ya, nggak cuma air aja. Jadi harus dengan menggunakan sabun juga. Nah, ini airnya juga harus air mengalir, ya. Kalau misalnya terkena mukosa seperti mulut, ya, dicuci hati-hati menggunakan air steril. Ya, kalau misalnya bagian yang mukosa, pakainya yang steril, yang buat biasanya WiFi itu untuk infus itu ya, yang aqua destillata bides misalnya, atau menggunakan salin steril, jadi buat infus tuh bisa. Nah kemudian kalau misalnya pas terpapar, tapi kalau misalnya kita sudah diimunisasi hepatitis B, jadi nggak perlu ada pengobatan pencegahan atau pemeriksaan lainnya. Kalau sudah diimunisasi ya dan antibodi sudah terbentuk. Namun ya bila terpapar HIV nanti ada pedomannya sendiri untuk HIV biasanya di VCT. Atau ya kita juga melakukan selain melakukan perawatan luka ya, kita juga melakukan tindakan desinfeksi dan antiseptik. Ya. Jadi bila tempat
kotor, cuci area dengan air dan sabun. Kemudian dikeringkan dengan handuk sekali pakai. Jadi misalnya tangan kita terkena, ini harus dicuci dengan air dan sabun, kemudian dikeringkan. Ya, bisa dilakukan prosedur 1 langkah atau nanti ada namanya prosedur 2 langkah. Yang prosedur 1 langkah itu dia menggunakan kombinasi nih antara chlorhexidin 2% dan isopropil alkohol 70% ya. Dan yakinkan kalau kulit yang tadi kontak dengan bahan tadi tuh terkena kontak dengan cairan itu setidaknya 30 detik ya, biar dia bereaksi membunuh kuman-kuman mikroba yang ada di sana gitu. Kemudian diberikan kering sempurna ya, atau minimal 30 detik. Kemudian kalau prosedur 2 langkah ya itu dilakukan kalau misalnya kita nggak menemukan tuh chlorhexidin butatein ini nggak tersedia. Karena kan biasanya ini bahan ini susah ada ya, biasanya kan kita punyanya alkohol aja ya. Kita bisa melakukan 2 langkah, yaitu yang pertama gunakan isopropil alkohol 70% sama minimal 30 detik kontak ya, kemudian dibiarkan kering. Yang kedua, kita pakai iodin. Iodin pasti tahu ya, betadin itu. Nah, kita bisa pakai betadin. Gitu. Kemudian selain zat-zat tersebut, nih ada beberapa macam larutan yang digunakan sebagai desinfektan ya. Ada alkohol, ada natrium hipoklorit ya. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau alkohol ya, diingat-ingat, kalau alkohol ini dia merupakan antiseptik terbaik. Dia tuh murah dan dapat kita temukan di mana aja ya. Kemampuan membunuhnya juga cepat tanpa sisa bahan kimia. Keuntungannya dapat membunuh semua fungi dan bakteri, termasuk mikroba bakteri dengan cepat. Kerugiannya, kalau kalau alkohol yang biasa kita pakai itu kenapa 70%, kalian tahu alasannya nggak? Kenapa kok 70% nggak? Kenapa alkohol 100% gitu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, salah satu mungkin ada yang bisa menganalisa kenapa kok 70% pakainya. Ya, kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Kalau alkohol di atas 70% itu bisa membahayakan kulit ya, Bu, ya. Terus kalau misal 70% itu udah efektif untuk membunuh bakteri ya, Bu? Ya. Di atas 70%, benar ya kata Mbak Anissa. Nanti malah melukai kulit kita ya, bahaya untuk flora normal kulit kita juga bahaya. Nah, kalau kurang dari 70% gimana, Bu? Kalau kurang dari 70%, nanti dia cepat menguap ya, alkohol kan cepat menguap ya, nanti dia cepat menguap, jadi dia udah keburu hilang, jadi nggak efektif. Nggak ada 30 detik, nanti dia udah menguap, jadi nggak bisa untuk membunuh mikroba yang ada di sana ya. Jadi setelah dilakukan penelitian ya, bertahun-tahun ya, kita menggunakan yang 70%. Jadi itu 70% itu adalah konsentrasi yang aman untuk kita, tapi dia efektif untuk membunuh semua fungi dan bakteri. Itu ya. Jadi alkohol ini kesimpulannya adalah kerugiannya dia cepat menguap. Kemudian kalau natrium hipoklorit, natrium hipoklorit ini apa? Kalian tahu nggak? Sering kalian temukan sehari-hari. Natrium hipoklorit. Ada yang tahu natrium hipoklorit itu apa? Jadi ini kalian tahu Backlin nggak? Tahu, Bu. Tahu ya, anak kos ya. Kalau misalnya perempuan-perempuan yang suka membantu ibunya ya, yang nyuci sendiri. Jadi Backlin itu kandungannya salah satunya adalah natrium hipoklorit. Dia biasa untuk pemutih. Jadi dia bisa digunakan untuk bahan desinfeksi ya. Keuntungannya dia tidak mahal. Dia juga tersedia di mana-mana ya. Sudah disiapkan cepat inaktivasi semua virus ya. Baik itu virus ini HBV, HCV, HIV maupun bakteri TBC. Juga sangat berguna untuk dekontaminasi sarung tangan, benda-benda lain, dan permukaan kotor yang luas. Jadi biasanya di laboratorium tuh selain alkohol 70%, nanti di dalam botol semprot itu ada Backlin-nya, nanti disemprot gitu.
biar bersih. Tapi ada kerugiannya juga ya. Kalau tadi alkohol cepat menguap, nah kalau natrium hipoklorit itu dia sifatnya korosi pada alat logam ya dengan paparan lama pada konsentrasi lebih dari 0,5. Jadi kalau untuk permukaan-permukaan yang ada logamnya, meja-meja yang dari logam, wastafel itu nanti dia bisa mengkorosi, nanti mengkarat. Tuh ya. Ini nanti kesimpulannya. Nah, kemudian kita juga harus biasanya menyiapkan satu box ya. Jadi satu box ini tuh sudah ada siap di tiap lab. Ya isinya ada lab, sarung tangan, pelindung muka, ya kantong biohazard, material penyerap sekali pakai ya, pakaian sekali pakai dan disinfektan. Ini untuk kegiatan untuk peralatan darurat benar-benar kalau misalnya ada tumpahan yang tidak disengaja atau yang lain, jadi langsung petugas K3 biasanya langsung mengambil peralatan tersebut. Gitu. Kemudian kita bicara soal tumpahan ya. Kalau misalnya ada tumpahan, ya, ini pertama yang harus kita lakukan ya. Kalau ada tumpahan, yang pertama kita lakukan adalah kenakan APD yang tepat terlebih dahulu. Kalau kalian sedang tidak memakai APD, jangan sekali-sekali mendekat ke tumpahan tersebut ya. Pakai dulu APD. Kemudian tumpahan disiram dengan larutan hipoklorit 10%. Disiram dulu, kemudian baru ditutupi dengan kain atau serbet tas ya. Dibiarkan 10-15 menit ya. Kemudian semua tumpahan dan tadi kan sudah ditutup sama kain atau serbet ya. Kemudian semua material itu dibuang dalam kantong biohazard tadi yang warna merah itu. Kemudian itu diperlakukan sebagai sampah medis ya. Kemudian area bekas tumpahannya itu dibilas dengan air bersih. Jadi nanti kalau misalnya besok-besok di laboratorium tumpahan serum atau apa, jadi jangan cuma dilap-lap gitu, jadi ada prosedurnya sendiri. Tuh. Kalau limbah medis ya, yang pertama tidak boleh untuk dicampur limbah medis campur limbah padatnya seperti ini nih, ada darahnya ya, ada itunya ini sama sekali nggak boleh ya. Ini juga jorok ya kelihatannya ya. Kita nggak nyaman juga kerjanya, juga bahaya. Jadi nggak boleh dicampur. Apalagi limbah medis dan non medis ya. Di sini nanti kalau kalian sudah praktikum, di sini juga sudah terpisah infeksius dan non infeksius. Kalian nanti kalau buang sampah diperhatikan ya. Kalian harus terbiasa kalau tisu dibuang di mana ya, kalau sampel darah kalian nanti darah itu ada tempatnya sendiri kalau di Lapema, ada tempatnya sendiri, kalian buang di situ darah kalian, bekas-bekas darah kalian. Jadi nggak dibuang di wastafel. Tuh. Kemudian yang harus dilakukan ya, ini don'ts, ini do yang harus dilakukan dipisah ya, limbah cair dan padat nanti ada tempatnya sendiri. Kemudian dibedakan juga warnanya. Medis dan biasanya yang non medis itu warnanya hitam biasa. Kalau yang medis itu biasanya warnanya kuning atau merah gitu. Kemudian biasanya ditempel stiker biohazard ya. Kemudian untuk wadah yang buat darah itu atau yang infeksius biasanya sudah diisi larutan hipoklorit gitu. Jadi nanti sudah ada larutan hipokloritnya, nanti tanggal dimasukkan gitu. Wadahnya juga harus tahan tusuk biar nanti nggak bocor. Nah, ini jangan sampai kayak gini ya. Ini kayak dulu pernah kejadian deh. Jadi kalau kayak gini yang kasihan siapa? Ya. Nanti yang kasihan petugasnya yang nanti membantu kita membuang sampah ya. Jadi kalau misalnya kita buang posisinya nggak tertutup ya, ini sangat bahaya nih. Kasihan bapaknya nanti ya terkena ya. Jadi kalau di sini needle-nya sudah dihancurkan dulu, jadi aman nanti insya Allah ya. Apalagi ini ya, needle kok dibuang di tempat sampah biasa, nggak boleh. Tuh. Nah, tempat kerja yang rapi dan bersih itu mengurangi risiko kecelakaan kerja, jelas ya. Jadi nanti workstation kalian juga harus tertata rapi ya. Kalau di laboratorium nanti praktikum harus direncanakan dulu mau apa biar tempat kerjanya itu rapi. Kemudian pelaku kerja yang aman ya, buanglah glove pada tempat pembuangannya. Kemudian ganti glove sesudah kontak dengan setiap pasien ya. Ini sebenarnya yang bagus sih. Namun
seharusnya satu pasien dengan pasien yang lain ganti ya. Cuman di lapangan sehari-hari untuk satu pasien ganti itu mungkin terkait biaya kali. Jadi banyak yang satu pasien nggak ganti, tapi pakai hand glove terus, tergantung tempat kerja. Kemudian mencuci tangan dan kulit segera sesudah kontaminasi darah atau cairan tubuh lain. Ini pasti ya, harus. Kemudian buanglah sampah tajam ke tempat sampah khusus. Ya. Sampah medis dibuang pada tempat sampah khusus yang dilabel. Nah, sampah cairnya dibuang di limbah cair dan tentunya tidak bocor. Ya. Desinfeksi permukaan kerja sebelum dan sesudah kerja. Ya. Dengan hipoklorit 10% atau alkohol juga boleh. Nah, itu tadi dua hal yang utama ya. Jadi tentang bahaya-bahaya, tadi ada 4, ada listrik, api, ada cairan kimia, dan juga spesifik precaution pencegahannya seperti apa, kalau ada tumpuan seperti apa ya, gitu. Dan ini kalau yang ketiga, yang terakhir kita bicara tentang keselamatan pasien. Ini sebenarnya tambahan untuk kalian. Jadi karena ini sangat teoritis sekali, jadi saya hanya memberikan intinya saja ya. Jadi keselamatan pasien. Ya. Keselamatan selain kita K3 untuk diri kita sendiri sebagai petugas ya, kita tapi juga harus memperhatikan keselamatan pasien kita ya. Apa itu keselamatan pasien ya? Keselamatan pasien itu suatu proses dalam pemberian pelayanan terhadap pasien yang lebih aman. Ya. Jadi pasiennya aman, kita aman ya. Kalau mereka puas ya, nanti mereka akan bilang ke teman-temannya, tadi ambil darah diambil ini loh, nggak sakit, ke lab sana aja ya. Apalagi ibu-ibu ya, pasti kan sering ya, dari mulut ke mulut itu adalah media promosi yang paling efektif ya. Ini mahasiswa magang dari Unimus pinter-pinter ngambil darah pasien gitu. Jadi itu nanti akan membawa dampak baik ya kalau kita benar-benar melaksanakan keselamatan pasien, kepuasan pasien juga gitu. Nah, tapi untuk menerapkan keselamatan pasien ini ya, penerapannya itu dilakukan dengan cara ini, mengidentifikasi adanya resiko di lingkungan kerja. Nah, jadi nanti kita harus mengidentifikasi resiko. Resikonya itu apa aja buat pasien ya. Nanti dilakukan monitoring dan evaluasi. Jadi kita harus mendata dulu bahaya dan resiko itu apa aja ya. Bahaya itu suatu keadaan yang berpotensi menyebabkan kerugian ya, seperti cedera, sakit ya, kerusakan lingkungan kerja, itu bahaya ya tadi, api, listrik dan lain-lain. Sedangkan resiko adalah suatu kemungkinan ya terjadi kerusakan pada individu atau kelompok yang terpajan hazard. Tuh. Jadi harus misalnya efek dari laboratory error pada pasien ini, karena informasinya lab itu mempengaruhi 60-70% treatment oleh klinisi. Ya, jadi orang yang datang ke rumah sakit 60-70% itu terkait dengan laboratoriumnya. Ini yang dibicarakan. Oh, hasilnya ini cepat, hasilnya lama. Biasanya itu yang sering diumumkan tuh itu ya. Faktanya, ini yang perlu kalian tahu ya, faktanya di lapangan itu prevalensi paling besar ya, kesalahan terjadi pada fase pra-analitik ya. Kalian sudah tahu ya ada fase pra-analitik, analitik dan post-analitik. Itu jadi sekitar 46-48% itu kesalahan di pra-analitik. Ini yang poin yang saya garis bawahi untuk kalian ya. Jadi kalian harus tahu kesalahan-kesalahan mana aja. Yang pra-analitik yang mana, analitik yang mana, dan pasca-analitik itu yang mana, itu yang di keselamatan kerja yang perlu kalian garis bawahi. Ya. Jadi misalnya ini, kesalahan memasukkan data hasil pemeriksaan troponin 1. Nah, kalau kesalahan ini menurut kalian termasuk kesalahan fase mana? Analitik, pra-analitik, atau pasca-analitik? Kesalahan dalam memasukkan data pemeriksaan troponin 1. Pasca. Pasca ya, pasca analitik karena dia masuk pada pencatatan
dan pelaporan hasil. Ya, benar. Kalau ini spesimen analisa gas darah salah diberi label identitas, ya, sehingga dia menyebabkan kesalahan dalam tata laksana pasien. Ini termasuk dalam fase apa, Pak Amal? Pra-analitik. Oke. Oke, sudah paham. Dia sudah pada paham ya di sini ya. Jadi KTD itu kejadian tidak diinginkan. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di laboratorium ya, yang crowded seperti itu. Ya, tapi kita harus cepat tanggap. Kalau ada kejadian ini, nanti apa penyelesaiannya? Ini apa misalnya gitu. Jadi kita harus punya daftarnya dulu. Apa-apa aja nih, ya, resiko dan bahayanya apa-apa aja. Gitu. Sehingga kita tahu kejadian tidak diinginkan itu apa aja, kita punya listnya, ya. Misalnya nih lagi, salah komunikasi hasil pemeriksaan INR dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan pasien yang diberi obat antikoagulan ini. Sampai ke kesalahan treatment, kesalahan kasih obat, itu kan merugikan pasien ya. Jadi peran kita nanti sangat penting untuk pasien ini. Jadi ini jenis kesalahan ya, ada pra-analitik ya, spesimen hilang, spesimen terlambat diperiksa. Ini kalian nanti dipahami ya. Ini salah identitas, sampel tertukar, spesimen tidak layak. Jadi spesimen yang lisis, spesimen yang beku, volume kurang itu termasuk juga pra-analitik ya. Itu nanti kalian juga harus dilaporkan kalau terjadi sampelnya seperti itu. Haruskah sampling ulang atau gimana, nanti harus ada, misalnya laboratorium sudah menyiapkan prosedur tindak lanjutnya gitu. Jadi yang analitik apa ya? Kalau analitik itu lebih ke pas pemeriksaan ya. Jadi alatnya yang nggak benar, reagennya yang bermasalah, reagennya expired ya. Kemudian kalau pasca analitik itu pelaporan hasil. Gitu. Salah masukkan data, nggak lapor hasil kritis, dibiarkan aja ya. Itu nggak boleh. Nah, jadi pada keselamatan pasien ini kalian harus mengidentifikasi ini. Jenis-jenis kejadian tidak diinginkan apa aja kesalahan-kesalahannya. Setelah itu ya kalian bisa ambil persentasenya, di persentase, di grading. Jadi salah identitas itu kira-kira frekuensinya jarang, sangat jarang, atau mungkin atau sangat sering nih. Nanti kalian tahu nanti kesalahan ini terjadinya yang mana, grade yang mana, band-nya mana. Jadi nanti bisa diketahui ya akar masalahnya apa ya. Kemudian dibuat rekomendasi rencana kerja untuk improvement. Jadi kalau terjadi itu apa ini? Jadi hasil akhirnya seperti ini. Ya, jadi hasil akhirnya seperti ini. Identifikasi pasien nggak benar ya. Nanti apa pencegahannya? Kalian harus tahu. Oh, sekarang berarti nanti lab kita pakai otomasi proses ya gitu. Nanti pakai barcode biar nggak salah gitu misalnya. Soalnya volumenya kurang, jadi untuk preventifnya sebelum itu harus ditunjukkan dulu, volumenya dipastikan dulu dan lain-lain. Gitu. Ya. Nah, ini yang penting ya. Memang untuk melakukan ini, keselamatan dan kesehatan kerja ya, baik untuk kita maupun pasien, itu memang membutuhkan waktu dan tenaga tersendiri ya. Untuk kalian buat apa sih kita mempelajari kayak gini gitu ya. Untuk kalian yang belum pernah kerja, kalau misalnya belum ada bayangan ya, tapi itu sangat penting ya. Kenapa kalau kita sampai membuang waktu untuk ini? Biasanya sampai membentuk tim sendiri untuk ini ya. Karena ya kita nggak harus nunggu ini ya, nggak harus nunggu untuk insiden terjadi ya. Sebelum insiden itu terjadi ya, jadi kita sudah punya sistem untuk mengelola resiko itu. Ketika terjadi ini, kena tumpahan, kita nggak bingung, loh aku harus apa ini? Aku harus apa ini? Itu nanti bikin crowded ya, dan juga nanti bikin kerja kita juga nggak nyaman, ya bikin pokoknya merusak suasana kerja dan nggak baik juga ya untuk kita kesehatan kita lama-lama ya. Jadi harus sudah tanggap gitu. Harus waspada resiko-resiko yang muncul ya. Bagian manajemen resiko ini merupakan bagian kegiatan yang membutuhkan peran dari semua pihak ya. Jadi harus dibangun prinsip membangun nilai kesadaran untuk keselamatan pasien dan untuk kita tuh harus dibangun ya. Ya, jadi sistem ini nanti untuk membantu menekan insiden ya. Dan ini merupakan juga budaya organisasi ya yang merupakan satu kekuatan yang besar untuk
eh, walaupun nanti ada perubahan personil, tim, tapi biasanya tuh sistem itu tetap dijalankan terus ya. Nanti kalau akreditasi juga nanti ditanya, K3-nya gimana gitu. Nah, kemudian ini yang penting, untuk menghindari kecenderungan untuk menyalahkan individu dan lebih melihat kepada sistem di mana individu bekerja. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, tumpahan nanti nggak saling salah-salahan, nih kamu nih yang salah nih, ini kamu nih, bersihnya nggak bener nih, ini kamu nih. Jadi untuk menghindari hal tersebut, makanya nanti dibuat sistem yang bagus gitu. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau K3 dan keselamatan pasien ini membutuhkan pihak dari semua tim ya, yang ada kerja di sana. Jadi penting ya untuk melakukan briefing tim terlebih dahulu. Jadi briefing tim ini adalah cara sederhana bagi staf untuk berbagi informasi tentang isu-isu keselamatan pasien yang potensial ya. Paling singkat cuma 15 menit sebelum ganti shift. Jadi misalnya ada kejadian apa tadi, oh ini tadi ada kejadian pasiennya ini, nanti kalau komplain nanti ini ya. Jadi biar nanti kalau ganti shift biasanya ganti shift ya, siang pagi ke siang. Kalau ada komplain nanti nggak bingung. Kalau ada salah juga salah barcode nanti kayak bingung. Gitu. Begitu. Nah, kita sudah di akhir ya. Jadi kita bisa menyimpulkan ya bareng-bareng ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang bahaya-bahaya di laboratorium, ada listrik, ya bahaya api, bahaya kimia, dan juga ada bahaya spesimen ya. Tadi kalau untuk kimia, setiap laboratorium harus punya apa? Setiap yang lab yang menggunakan bahan kimia harus mempunyai lab punya apa? Lembar MS, MSDM. CS. ya. Kalau untuk api ya harus wajib mempunyai apa? Apa? Pemasangan apa tuh sebenarnya juga nanti ada caranya sendiri ya. Nggak bisa diletakkannya di ketinggian mana, itu ada sendiri, di K3 pasti sudah diajarkan ya. Kemudian untuk standar precaution-nya ya, kalau misalnya tadi ada tumpahan ya, pakai APD dulu ya, pakai APD dulu, kemudian tumpahannya disiram pakai natrium hipoklorit, ditutup ya, kemudian baru dibuang materialnya ke kantong biohazard. Kalau misalnya kita yang terkena gimana Bu? Kalau kita yang terkena tuh dicuci dengan sabun dan air mengalir ya, kemudian diberi desinfektan ya. Desinfektan tadi ada apa aja? Bisa 2 ya, alkohol dan Hipoklorit. natrium hipoklorit. Kalau yang alkohol kekurangannya apa? Cepat menguap. Mudah Kita menguap. menguap. Kalau yang natrium hipoklorit bersifat Korosi. Pada logam. Oke. Untuk keselamatan dan kesehatan kerja ini yang penting itu ya, kalian bisa membedakan. Nanti ada jenis-jenis kesalahan di pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Kalau yang pre-analitik itu berkaitan dengan apa? Identitas pasien ya. Jadi sebelum kalian melakukan pemeriksaan ya, pengambilan sampel dan lain-lain. Analitik itu tentang pemeriksaan ya, bisa reagen, alat ya. Kemudian untuk pelaporan hasil, untuk pasca analitik itu tentang pelaporan hasil. Ya, kalian harus bisa mengidentifikasi, membedakan 3 itu. Dari 3 itu yang paling banyak terjadi di lapangan yang mana? Pra-analitik. Analitik. Oke, seperti itu ya materi tentang K3 plebotomi hari ini. Ada yang ditanyakan? Sambil bisa dilihat yaitu di e-Vikes sudah saya berikan kuis. Jadi untuk sekalian presensi kalian cuma 10 nomor bisa dikerjakan. Soalnya berkaitan dengan tadi yang saya bicarakan. Yang saya ulang-ulang terus itu keluar. Gitu ya. Sudah bisa belum? Terbuka belum? Ada yang cek? Sudah ada yang cek belum e-Vikesnya? Itu saya buka sampai jam berapa ya, saya lupa. Ibu. Jam 4 atau Jam ya? 4:30 Bu. Ya, setengah 5. Ibu boleh ini tidak Bu, apa ya, penambahan waktu kuis Bu, soalnya kita kuliah sampai jam 5 tuh baru selesai Bu, ini langsung kuliah Langsung lagi, kuliah jam lagi. 3 kuliah lagi kayak gitu. Oke, mau dibuka sampai jam berapa? Nanti saya edit. Sampai jam 8. Tarawih Ibu. Jam 10 malam.
Oke, saya buka sampai 10 malam ya. Tapi nanti jangan ada yang belum mengerjakan sampai kelupaan lo ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak Bu atas keringanannya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau kalian mengerjakan waktu puasa juga nanti nggak fokus ya. Apalagi ini sudah masuk jam-jam ya, sudah mau asar biasanya sudah dehidrasi. Oke, nanti saya edit settingannya, nanti saya atur sampai 10 malam ya. Oke, terima kasih. Nanti setelah kuis materinya saya upload. Terima kasih. Semoga lancar ya puasanya ya. Semoga materinya bisa kalian pahami. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Saya izin live ya. Baik, Bu.